Tuhan senantiasa menambahkan iman dalam hati kita setiap hari, layaknya anak kecil dalam kisah tadi, sehingga kita pun mampu dengan wajah berseri-seri menantikan, menyaksikan, dan mengalami mujizat Tuhan. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali bertemu dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, Sabtu tanggal 7 Agustus 2021. Mari kita mengawali renungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, konon di suatu daerah pedalaman yang hampir keseluruhan penduduknya adalah petani, sedang mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Tercatat bahwa belum pernah mereka mengalami musim kemarau selama itu sebelumnya. Para petani dan semua penduduk di desa itu yang menggantungkan hidupnya dari hasil panenan mereka pun mulai kebingungan dan khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika musim kemarau terus berlanjut seperti itu. Karena jika hujan tak kunjung turun juga, maka itu berarti panenan mereka pada tahun itu akan gagal. Karena hujan begitu penting bagi mereka, tidak hanya untuk menjaga tanaman mereka, tetapi juga untuk mereka sendiri agar tetap bertahan hidup. Dan berhubung musim kemarau di daerah tersebut tak kunjung berakhir, maka penduduk setempat kemudian bersepakat untuk meminta pastor muda yang ditugaskan di kampung mereka tersebut, di daerah tersebut, untuk memimpin doa bersama. Doa memohon agar Tuhan berkenan untuk segera menurunkan hujan di kampung mereka. Maka pada hari yang telah ditentukan, berbondong-bondonglah umat kemudian berkumpul di gereja untuk berdoa bersama-sama, memohon agar Tuhan mau berbelas kasih untuk menurunkan hujan. Sang pastor pun menyambut mereka saat mereka mulai berdatangan dan masuk ke kapel kecil mereka yang terletak di atas bukit di perkampungan tersebut. Saat sang pastor berjalan menuju ke depan altar untuk bersiap-siap memulai doa bersama tersebut, matanya tertuju pada seorang gadis kecil yang kira-kira berusia 8 tahun yang duduk dengan tenang di bagian pojok kanan barisan paling depan. Jadi jika pastor menghadap umat, anak kecil tersebut berduduk di barisan paling depan pojok kanan. Tampaknya wajahnya begitu berseri-seri dan dipenuhi dengan kegembiraan. Seakan-akan sebentar lagi dia akan menerima sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikan. Pastor tersebut kemudian mengamati bahwa di sebelah anak tersebut terdapat payung yang berwarna-warni yang terbuka lebar siap untuk digunakan, dan ukurannya pun sangat besar, bahkan lebih besar dari ukuran tubuh anak tersebut. Melihat anak tersebut dengan payungnya, pastor tersebut kemudian menyadari bahwa di dalam kapel itu tidak ada seorang pun umat yang datang dengan membawa payung, kecuali anak gadis kecil tersebut. Semua datang untuk berdoa memohon hujan, tetapi hanya gadis kecil itu yang datang dengan imannya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa mereka semua. Saudari-saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 14-20, saya menyarankan kita semua untuk nanti kemudian membaca
secara pribadi. Bacaan ini berbicara tentang iman yang lemah dari para murid. Begitu lemahnya iman tersebut sehingga tidak seorang pun dari mereka sanggup untuk menyembuhkan seorang anak yang sakit dalam kisah tersebut. Karena iman mereka yang lemah tersebut, Yesus sendiri yang harus turun tangan untuk menyembuhkan anak yang menderita penyakit ayan tersebut. Fokus dari bacaan hari ini bukan pada mujizat yang Yesus lakukan ketika ia menyembuhkan anak tersebut, tetapi sebenarnya fokusnya berada pada iman dari para murid yang lemah, yang sebenarnya merupakan penyakit yang sesungguhnya, yang harus disembuhkan. Ya, iman yang lemah adalah penyakit, karena iman yang lemah mampu melumpuhkan kita dari karya-karya Tuhan yang seharusnya bisa terjadi melalui kita. Para murid yang bingung karena menyadari ketidakberdayaan mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak bisa menyembuhkan anak itu?" Jawaban Yesus pun sangat jelas, "Karena kalian kurang percaya." Mereka tidak bisa menyembuhkan karena mereka meragukan kekuatan imannya. Kisah para murid dalam bacaan Injil hari ini kurang lebih memiliki kemiripan dengan kisah para penduduk di desa yang dilanda kekeringan tersebut, bukan? Mereka tentu memiliki iman, tetapi iman mereka tersebut tidak cukup kuat untuk bahkan meyakinkan diri mereka sendiri akan kuasa Tuhan yang akan dan bisa bekerja dalam diri mereka. Memang benar, saudari-saudaraku, bahwa para murid telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Tetapi mereka masih gagal untuk menyembuhkan anak epilepsi itu karena iman mereka yang lemah, karena digerogoti oleh rasa ketidakpercayaan dan keraguan-raguan. Lalu bagaimana dengan kita sendiri, saudari-saudaraku terkasih? Apakah iman kita juga perlu, dalam tanda petik, disembuhkan? Dengan kata lain, apakah keraguan-raguan, ketidakpercayaan, kesangsian kita masih sering menghantui kita di saat kita sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Hari ini dalam bacaan Injil hari ini Yesus berkata kepada kita masing-masing, "Sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka tiada yang mustahil bagimu." Mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa menambahkan iman dalam hati kita setiap hari, layaknya anak kecil dalam kisah tadi, sehingga kita pun mampu dengan wajah berseri-seri menantikan, menyaksikan, dan mengalami mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.